Film ini menceritakan tentang seorang murid yang dianggap sangat bodoh bahkan hampir dikeluarkan oleh sekolahnya. Tapi berkat usahanya dan bantuan orang tuanya, ia berhasil membuktikan dirinya hingga membuatnya disegani oleh negaranya. Penasaran bagaimana perjuangannya dan mengapa ia disegani? Langsung saja, ini dia alurnya. Di awal film terlihat dua astronot yang sedang melakukan konferensi pers sebelum roket mereka meluncur. Mereka adalah Gu Xinghe dan juga Feima. Saat para wartawan hendak mewawancarai keluarga mereka, ternyata keluarga Feima tidak ada di sana. Ia kemudian teringat masa kecilnya. Suatu hari di Cina pada tahun 1990, Feima sedang menari bersama teman-temannya untuk menyambut obor Asian Games. Salah satu pembawa obor itu adalah ayahnya yang bernama Ho Wenma, karena dia berjasa sebagai arsitek jembatan Donghai yang menjadi kebanggaan masyarakat Tiongkok. Sebelum berlari melewati jembatan ciptaannya itu, Insinyur Ho Wenma memberi hadiah globe pada Feima, lalu langsung menggendongnya. Tapi tiba-tiba akibat kejadian itu, Insinyur Ho Wenma divonis bersalah oleh pengadilan karena dianggap lalai dalam merancang konstruksi dan membuat malu negara. Ia pun dihukum 7 tahun penjara. 1 tahun telah berlalu. Terlihat Feima dan juga ibunya sedang mengunjungi ayahnya. Ternyata hari itu ibu Feima mengajukan gugatan cerai. Ia tidak mau Feima nanti jadi sepertinya. Orang Tiongkok yang tidak mengenalnya saja malu, apalagi istrinya. Ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa ikhlas dan tak lupa menasihati Feima. Selama kamu mau berusaha dan berpikir, maka kamu dapat menemukan apapun di bumi ini. Beberapa tahun dijalani Ho Wenma di tahanan ini dengan begitu berat. Tak ada satu orang pun yang berniat baik padanya. Semua selalu berusaha melukainya. Meski begitu, ia tak pernah patah semangat. Hiburannya di sana hanya menuliskan segala pengalamannya di sebuah buku. Nasib sial juga selalu dialami oleh Feima karena dia adalah anak Ho Wenma. Dia sering sekali dibully oleh teman-temannya. Bahkan globe pemberian ayahnya yang selalu ia simpan juga mereka rusak. Saat pulang ke rumah, Feima melihat ibunya bersama mas-mas pengusaha kaya calon bapaknya yang baru. Ia bernama Uncle Meng. Ia berjanji pada Feima bahwa ia akan membawa keluarga kecil itu ke tempat yang nyaman dan menyekolahkan Feima di sekolah unggulan. Beberapa tahun telah berlalu dan kini sudah tahun 1997. Insinyur Ho Wenma akhirnya bebas dari penjara. Ia langsung pulang ke rumahnya. Tapi sayangnya dia terlanjur dibenci tetangga-tetangganya sehingga ia diusir. Ia lalu ke rumah mantan istrinya untuk bertemu dengan Feima. Tapi ternyata Feima kini tinggal di asrama sekolahnya yang merupakan sekolah unggulan di Cina. Tak lama kemudian, Uncle Meng tiba-tiba ditelepon kepala sekolah yang bernama Yan. Ia dikabari jika Feima terancam keluar sekolah karena malas dan sering melanggar peraturan sekolah. Tanpa pikir panjang, mereka semua langsung bergegas ke sana. Sesampainya di sana, ternyata Yan sedang memaki-maki Feima di depan teman-temannya. Orang tua Feima pun lalu menemui Yan di ruangannya. Mereka terus memohon agar tidak mengeluarkan Feima. Tapi dengan tegas Yan berkata bahwa nilai siswa yang jelek bisa merusak reputasi sekolah. Sementara itu, Ho Wenma yang melihat ada salah satu foto siswa berprestasi yang hilang tiba-tiba masuk ke ruangan itu. Ia berkata, keputusan yang diambil Yan tidak mencerminkan seorang guru karena hanya peduli pada siswa berprestasi dan hanya mementingkan nilai saja, bahkan membuang siswa yang tidak berprestasi. Yan yang mendengar itu sama sekali tak peduli, apalagi yang berkata adalah Ho Wenma yang telah mempermalukan negara. Tanpa diduga, setelah itu di luar ruangan, Ho Wenma menantang Yan. Dia akan mengajari Feima sendiri sampai ujian tiba dan akan membawa Feima masuk ranking 10 besar. Tentu saja Yan meremehkannya, tapi ia tetap menerima tantangan itu. Feima lalu diajak pulang oleh ayahnya. Selama di jalan, Feima mengungkapkan perasaannya. Ia kecewa pada ayahnya karena selama di penjara tak pernah memberi kabar. Pagi menjelang. Pagi itu, Ho Wenma mengajak Feima ke Adlocker Indonesia karena ia belum punya pekerjaan dan juga tempat tinggal setelah keluar dari penjara. Ia melamar ke berbagai tempat, tapi tak ada satupun yang mau menerimanya karena kasusnya dulu. Hingga akhirnya ia bertemu dengan orang yang pernah melamar menjadi karyawannya. Karena tidak tahu namanya, mari kita sebut saja Bambang. Bambang menyapa Ho Wenma dengan sangat ramah.
Ia yang sedang mencari karyawan tidak menyangka akan bertemu seniornya di situ. Tapi setelah tahu jika Hoenma hendak melamar kerja padanya, tiba-tiba ia mengumpulkan semua orang di tempat itu dan langsung menolaknya mentah-mentah. Bahkan ia memaki-makinya di depan umum karena masih sakit hati dulu ditolak oleh Hoenma. Hari berganti, tanpa sengaja Hoenma kembali bertemu dengan Bambang yang sedang kesulitan karena bawahannya tak paham ilmu konstruksi. Tanpa pikir panjang, ia menawarkan bantuan dengan imbalan 800 won dan berjanji akan menyelesaikannya hanya dalam 2 menit saja. Bambang sangat meragukannya, tapi ia tetap diberi kesempatan. Waktu pun dimulai, dan ternyata tidak sampai 2 menit Insinyur Hoenma berhasil menyelesaikannya. Bambang pun sangat malu kemarin telah mengolok-oloknya. Sebagai permintaan maaf, ia pun diajak untuk bekerja sama dengan berapapun bayaran yang Hoenma mau. Sejak saat itu, orang-orang mulai percaya lagi padanya. Salah satunya adalah Liu, muridnya dulu yang sedang kesulitan merancang konstruksi. Ia pun meminta bantuan Hoenma dengan imbalan uang dan juga tempat tinggal. Saat akan tidur, Feima curhat pada ayahnya. Ia tidak yakin dengan target 10 besar, tapi ia juga tak mau mengecewakan ayahnya. Hoenma dengan tenang menjawab. Saat itu ia hanya menggertak. Yang ia inginkan hanya Feima berusaha lebih keras lagi. Feima kemudian juga mengungkapkan jika ia diwajibkan masuk ke universitas terbaik. Jika tidak, maka ibunya menyuruhnya untuk jualan klepon keliling. Tentu saja ayah Hoenma menentangnya. Ia beranggapan jika universitas terbaik hanya satu dari 1000 cara untuk sukses. Yang terpenting adalah bekerja keras, berpikir dan berusaha. Ayahnya lalu mengukur tumpukan buku pelajaran Feima yang tingginya 11 cm. Ia menyarankan Feima untuk mempelajari 0,5 cm per harinya agar dapat menguasai semua mata pelajaran dengan mudah karena ia yakin anaknya adalah anak yang jenius. Motivasi ayahnya itu membuat Feima rajin belajar dan berhasil naik 5 peringkat. Selain itu, Hoenma juga selalu mengajarinya dengan penerapannya ke masalah yang ada di dunia nyata, sehingga lebih dipahami oleh si Feima, tidak hanya hafal saja. Uang Hoenma ternyata tinggal sedikit, padahal kebutuhan mereka terus meningkat. Apalagi Feima ingin punya komputer. Mau tidak mau, demi kebahagiaan anaknya, ia pun bekerja dengan lebih giat. Mulai dari donor darah, menyablon, hingga menjual semua barang berharganya. Berkat kerja kerasnya, akhirnya ia bisa memberikan komputer pada anak tercintanya. Feima pun terlihat sangat bahagia dan langsung memeluk ayahnya. Tak lama kemudian, Gao, wali kelas Feima, melakukan home visit. Ia menjelaskan jika beberapa hari ini Feima tidak mengumpulkan PR, dan kini ayahnya malah membelikan komputer yang dapat mengganggu belajarnya karena dia pasti lebih suka main pinball. Ayah Feima berkata jika memberikan beban belajar yang terlalu berat justru membuat mereka tertekan dan akhirnya jenuh belajar. Gao pun memakluminya dan setuju dengan kata-kata Hoenma. Hari berganti, Yan menanyakan perkembangan Feima pada si Gao. Wali kelasnya ini pun mengatakan jika murid didiknya berhasil naik 5 peringkat. Yan sama sekali tidak terpukul. Ia tetap meremehkan Feima. Bahkan ia juga mengancam Gao bila memperhatikan pendidikan Feima. Keesokan harinya, Feima berangkat ke sekolah lebih pagi dari biasanya. Ia diantar oleh ayahnya. Tiba-tiba di tengah jalan ayahnya mampir di sebuah taman. Ia mengajak anaknya untuk healing sembari mengajarinya membuat puisi. Tapi tidak disangkanya, Feima yang sedang bermain dihampiri oleh Klite. Untung saja ayahnya langsung datang ke sana dan menyuruh Feima lari ke sekolah, sementara ia akan menghadapi mereka. Sesampainya di sekolah, ternyata ia sudah terlambat. Dengan teganya, Yan tidak mau mendengar alasannya dan langsung menghancurkan replika pesawat milik Feima. Tidak puas dengan itu saja, bahkan Yan menangguhkan status Gao sebagai guru tetap selama 3 tahun karena ia dekat dengan Feima. Dengan perasaan sangat sedih, Feima lalu melapor pada ayahnya jika Gao dihukum karena ulahnya. Feima sudah menyerah dan ingin jualan klepon keliling saja. Ayahnya langsung menoleh dan terlihat wajahnya yang babak belur tanpa berkata apapun. Feima sangat kaget dan tiba-tiba ternyata masalah hancurnya jembatan tidak bisa diterima oleh tetangganya di sana. Tapi ia berjanji bahwa ia tidak akan menyerah. Mendengar itu, Feima pun langsung tersentuh. Ia ingin seperti ayahnya.
Pagi harinya ayahnya kesiangan, tapi Feima sengaja tak memberitahunya supaya ia bisa menuliskan pesan pada ayahnya yang berisi, "Ayah, aku ingin sepertimu yang tak pernah menyerah." Hoenma lalu menemui detektif Dong di kantor polisi untuk menanyakan kejelasan kasusnya. Dia sangat yakin telah terjadi penyelewengan dalam pengerjaan jembatannya karena ia sudah melakukan desain konstruksi dengan benar. Sayangnya detektif Dong sama sekali tidak memberikan respon positif yang membuatnya sangat marah. Sesampainya di luar, Feima memberitahu ayahnya akan adanya air show. Hoenma yang masih emosi tanpa sadar memarahi anaknya. Feima kecewa dengan respon ayahnya. Ia langsung berlari pergi. Ayah Feima merasa sangat bersalah. Ia meminta maaf kepada Feima dan berjanji akan mengabulkan permintaannya, meskipun sebentar lagi ujian akan dilaksanakan, karena baginya yang terpenting adalah kebahagiaan anaknya. Ia lalu menemui Gao untuk meminta izin mengajak Feima nonton akhir show. Tentu saja Gao tidak mengizinkannya. Tak lama kemudian tiba-tiba Yan datang untuk menyampaikan keputusan baru. Gao tidak lagi jadi wali kelas Feima, dan seluruh siswa wajib tinggal di asrama sampai hari ujian tiba. Orang yang tidak berkepentingan dilarang di lingkungan sekolah. Mau tidak mau, Hoenma pun harus mengikuti perintah itu. Pagi menjelang, tidak disangkanya Feima tidak ada di sekolahnya. Ternyata dia kabur bersama ayahnya menuju ke air show. Tapi sialnya, mereka kehabisan tiket. Tapi Homa tidak habis akal. Ia mengajak Feima ke bukit di mana mereka bisa melihat air show dengan lebih jelas. Malam harinya, mereka pulang naik bis. Saat di rest area, Feima turun untuk mengambil air panas. Tapi tanpa ia sadari, ada bus yang berhenti tepat di samping busnya yang tadi, sehingga membuatnya salah naik bus. Mereka pun sangat panik dan langsung saling mencari. Tapi sialnya, tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebat, sehingga menyebabkan banjir dan Feima pun menjadi korbannya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain berteriak menggunakan megafon dan berharap anaknya mendengar. Tidak disangkanya, di tengah harapan ayahnya yang sudah hancur, ternyata anak sayangannya berhasil selamat berkat kecerdasannya. Beberapa hari telah berlalu dan hari ujian akhirnya tiba. Ia yang sangat yakin dengan hasil ujiannya lalu mengajak ayahnya melihat papan pengumuman nilai. Sayangnya, nama Feima tidak ada di peringkat 10 besar, tapi berada di peringkat 64. Yang tiba-tiba muncul dan menagih janji si Hoenma. Diam-diam Gao yang mengetahui itu memasuki ruangan Yan untuk mengecek lembar jawabannya Feima. Ia merasa janggal karena esai Feima mendapat nilai 0. Ia kemudian menyerahkan lembar jawab itu pada Hoenma. Tanpa pikir panjang, Hoenma langsung ke ruangan Yan untuk protes. Dan ternyata di sana sedang ada dewan guru yang tentu saja dapat Hoenma manfaatkan. Ia tidak meminta macam-macam, hanya ingin anaknya membacakan jawabannya di hadapan para dewan guru. Yan langsung menolaknya, karena buat apa anak bodoh membela diri. Untung saja para dewan guru yang lain ingin mencoba mendengarkan. Feima membacakan esainya yang berisi cita-citanya menjadi astronot. Tapi sayang sekali, cita-citanya gagal karena ayahnya masuk penjara. Meski begitu, ia tidak pernah putus asa karena ia yakin siapapun pasti bisa menggapai cita-citanya jika mereka tidak pernah putus asa dan selalu belajar sampai kapanpun itu. Para guru lalu mulai memberikan penilaian masing-masing. Setelah itu, kepala dewan guru membacakan hasilnya. Dengan menyesal, ia memberitahu bahwa nilainya masih 0. Ayah Feima dan Feima langsung lemas. Ia mengajak anaknya untuk pulang. Tapi tiba-tiba, kepala dewan meneruskan bahwa nilai 0 hanya dari Yan saja, sedangkan semua guru sisanya memberikan nilai sempurna. Terlihat kebahagiaan Hoenma, Feima dan kedua orang tuanya yang tak bisa disembunyikan lagi. Mereka kemudian keluar dari sana. Para dewan guru kaget melihat para murid merobek lalu menggamburkan buku mereka dari atas gedung. Yan lalu berkata bahwa ini adalah perayaan mereka atas izinnya agar mereka bahagia. Hoenma lalu menyanggahnya. Ia mempertanyakan para siswa yang sangat antusias merobek bukunya setelah ujian. Padahal belajar adalah hal yang harus selalu dilakukan kapanpun itu. Yan dengan santai mengatakan bahwa masa depan mereka akan jauh lebih baik daripada Hoenma.
Tiba-tiba ada ODGJ yang masuk ke sekolah itu. Yan dengan panik mengusirnya, tapi Huenma mencegahnya dan bertanyakan siapa dia dan siapa siswa berprestasi yang fotonya hilang. Karena tidak ada yang tahu, ayah Fema pun membocorkan rahasia. Ternyata orang gila itu adalah anak dari Yan. Dia dulu sangat berprestasi, bahkan dipercaya untuk memegang obor Asian Games sebelum dirinya. Namun suatu hari ia mendapat nilai jelek saat ujian. Yan yang kecewa sama sekali tidak mau berbicara pada anaknya dan menganggapnya tiada. Anaknya lama-kelamaan menjadi frustasi dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi usahanya tak berhasil. Anaknya justru gagal otak dan membuatnya gila. Yan yang mengingat itu langsung menangis. Huenma mengatakan dia menghormati Yan sebagai gurunya, tapi ia juga mengingatkan tanggung jawabnya sebagai ayah. Mendengar itu, tangisannya pun semakin menjadi-jadi. Beberapa tahun telah berlalu. Terlihat Fema sedang memenuhi panggilan Yan ke ruangannya. Ternyata Yan meminta Fema untuk tidak pindah ke sekolah penerbangan dan berjanji akan memajang foto Fema di ruangannya. Tapi keputusan Fema sudah bulat. Ia ingin menjadi astronot. Hari berganti. Dengan penuh keceriaan, Fema mendatangi ayahnya yang sedang bekerja untuk memberitahukan bahwa ia berhasil masuk ke sekolah penerbangan. Ternyata ayah Fema juga sudah menikah lagi, yaitu dengan Gao, wali kelas Fema dulu. Suatu hari saat sedang makan mie dok-dok di Warmindo, tanpa sengaja ia mendengar pembicaraan tentang jembatan yang dibangunnya dulu. Tidak disangkanya, ternyata Liu sengaja merobohkan jembatan itu demi naik jabatan. Emosi Huenma pun langsung memuncak. Gara-gara itu Huenma kembali di penjara selama 15 hari. Setelah keluar, ia mengatakan pada Fema jika kasusnya telah menemui titik terang. Tapi Fema menyarankan agar ayahnya memaafkan dan menutup kasusnya. Mendengar itu, emosi Huenma kembali memuncak. Ia sangat marah, kecewa dan tak mau lagi bertemu dengan anaknya. Fema akhirnya tersadar dari lamunannya. Ia langsung siap-siap untuk lepas landas. 15、14、13。这飞机的离光源由安全控制中心报告，曙光16号载入。 Akhirnya Fema berhasil mengorbit di stasiun luar angkasa. Semua orang-orang di bumi pun terlihat sangat bangga pada Fema. Tapi tiba-tiba terjadi bencana. Antena alat komunikasi terkena batu meteor yang menyebabkan pesawat mengalami hilang kontak. Selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan mereka berada di luar angkasa tanpa kejelasan. Hingga suatu hari ia menemukan pesan dari ayahnya yang dulu ia tulis. "Ayah, aku ingin sepertimu yang tak pernah menyerah." Tanpa pikir panjang, ia langsung memperbaiki antena pesawat meskipun dilarang karena taruhannya adalah nyawanya. Tanpa diduga, ia berhasil memperbaiki antena itu dan bisa berkomunikasi lagi dengan bumi. Dan ia bisa segera mendarat. Ayah Fema dengan perlahan menghampiri anaknya yang berhasil menggapai cita-citanya. Dengan air mata yang menetes di matanya, Fema berkata, "Aku bangga jadi anakmu." Dan film pun selesai.